Bagi pekerja wanita yang mengalami haid menstruasi hari pertama kedua mengalami sakit, maka tidak diwajibkan olehnya untuk bekerja. Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan untuk bekerja. Tapi masuk harus masuk. Periksa secara dalam lah ya oleh dokter itu. Betul nggak syarat-syarat itu? Adanya peregangan, adanya darah yang masih menghitam. Kalau baru mens itu ada peregangan? Ada peregangan ya, adanya darah yang mengental masih hitam, dan kedua sakit. Udah jadi langganan mereka. Macam-macam demonya. Yang namanya kumpul pagi nggak mau masuk kerja, yang namanya Pak Surya botak tak berotak, macam-macam Pak. Pak Surya malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsandi, Gunsantok. Pemirsa Gunsantok, kali ini saya menyambangi rumah sahabat saya di hari libur tentunya, karena beliau ini walaupun sudah umur pensiun tapi masih kerja. Beliau ini adalah spesialis di HRD, SDM, dari mulai lulus kuliah di Fakultas Ekonomi Unila. Beliau ke Jakarta, langsung kerja di urusan SDM lah beliau ini. Yang saya tahu ya, nanti bisa kita tanyakan ke beliau sebenarnya seperti apa. Dan sampai hari ini sudah memasuki usia pensiun, tapi masih dibutuhkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang tenaga kerja untuk perusahaan asing. Beliau adalah Suryansah SE, alumni Fakultas Ekonomi Unila. Dan hari ini saya ingin bertanya tentang kasus yang sedang viral. Kalau di Lampung itu ada Karangindah Mall soal penahanan ijazah. Dan kalau nasional ini kerjaan Wamenaker, Immanuel Ebenezer yang biasa dipanggil Noel, keliling ke sana kemari untuk meminta ijazah perusahaan yang ditahan, ijazah karyawan yang ditahan perusahaan. Dan terjadi di mana-mana karena dia posting terus kegiatan dia. Tapi ternyata akhir-akhir ini, bukan akhir ini, kemarin dia ditangkap KPK soal K3. Nah, untuk lebih jelas kita ingin bertanya kepada Pak Suryansah ini, bagaimana sih pengalaman beliau selama 30 tahun ini mengendalikan manusia dengan perusahaan agar sama-sama tidak dirugikan. Pak Suryansah, mohon bisa jelaskan suka dukanya seperti apa nih, Pak? Selamat sore Bang Ferdi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia para pemirsa Gunsantok. Apa yang disampaikan Pak Ferdi tadi sekelumit daripada lika-liku manpower pekerja di setiap perusahaan. Kalau kita melihat dari P3K, itu ya HSE lah ya. Suka duka Pak Surya dulu, suka dukanya apa nih? Waduh, sebelum kita meningkat ke situ. Saya bekerja karena 35 tahun nih. Saya ada pasti dari tahun kan? 90 Pak. Di demo orang pasti ada lah kayak gitu. Yang namanya di demo orang tahun 90 itu di pabrik ya, Pak? Saya di pabrik di manufacturing. Coba bisa dijelaskan. Mulai saya bekerja di Sungai Budi dulu, Pak. Oh, Sungai Budi sini di ya. Cengkareng. Oh, di Jakarta, Pak. Ya, di Cengkareng. Di Cengkareng di Jembatan Kuning. Sudah 2 tahun, 3 tahun saya beranjak ke perusahaan asing. Ya, Pak, di Yasam. Yasam itu di Yasam Bekasi. itu Bekasi. Yasam itu gabungan antara Yasonta Samsung. Yasonta Samsung Jepang. Buat perusahaan Jepang dan Korea. Oh, Jepang dan Korea ya. Oke. Saya di situ pabrik mulai apa dari itu, Pak? Tekstil. Oh, tekstil. Oke. Saya mulai dari tahun 90 sampai 92 ada di BW ya, Sungai Budi, Grup Cengkareng SBGC. Sudah itu dari tahun 92, 93 ya, itu ada di Yasam di Jababeka. Itu produksinya tekstil.
mayoritas perempuan. Berapa jumlah pegawai itu? Ada 3.000-an. Oh, banyak ya. Saya mulai dari supervisor, alhamdulillah sampai saya meniti karir di situ sampai manajer. Setelah itu? Ya, setelah itu baru melalang buana lah kemana-mana perusahaan. Tapi tetap di perusahaan Korea, Rata-rata Korea, Jepang, ya? iya, Jepang. Korea, Jepang dan Itali. Nah, di sana banyak suka dukanya, terutama manpower perempuan. Ya, namanya perempuan ini kan ada yang namanya cuti haid, Pak. Ya, jadi mereka menganggap kalau namanya cuti haid mereka Itu bisa undang-undang pulang. ya? Undang-undang. 13? Undang-undang 13 2003 diimplementasi ke undang-undang baru ya. Itu yang namanya perempuan kalau dia sudah haid dia pengen pulang. Ya, atau dia nggak masuk. Sebetulnya tidak seperti itu, Pak. Ya. Cara mengatasi perusahaannya Ya. atau definisi dari undang-undang itu? Ya, karena gini Pak, kita kalau sudah banyak tenaga kerja, pasti kita di dalam perusahaan itu pasti ada namanya klinik, ya, untuk mengatasi Klinik kesehatan. ya klinik kesehatan, mulai dari dokternya sampai perawatnya, kita selalu ada di dalam perusahaan itu. Kenapa? Kita untuk mengantisipasi karyawan yang sakit di tempat kerja, karyawan tidak masuk karena alasan sakit dan cuti. Ini yang lebih dominan, Pak. Karena apa? Seolah-olah orang kalau yang namanya cuti itu cuti haid, Pak. Cuti haid ya? Ya, dia sudah menganggap itu adalah haknya. Oh. Dia harus pulang. Hak total ya? Hak total tanpa syarat gitu. Ya. Jadi di dalam Undang-Undang 13 2003 itu, Pak, bunyinya bagi pekerja wanita yang mengalami haid menstruasi hari pertama kedua mengalami sakit, maka tidak diwajibkan olehnya untuk bekerja. Tidak diwajibkan Tidak bekerja. diwajibkan untuk Tapi bekerja. masuk harus. Harus masuk. Nah, kalau dia sakit, dia harus ke dokter. Nah, cara mengetahui dia sakit itu gimana? Kita kan ada klinik, ada perawat, ada dokter, ya di rumah sakit, di klinik kita tuh. Nah, klinik lah atau pihak dokter lah yang akan mengetes Bahwa benar bahwasanya dia menstruasi dan sakit. Karena ada syarat orang untuk mendapatkan hak cuti itu, ya. Nah, jadi dia diperiksa secara dalam lah ya oleh dokter itu. Betul nggak syarat-syarat itu? Adanya peregangan, adanya darah yang masih menghitam. Kalau baru mens itu ada peregangan? Ada peregangan ya, adanya darah yang mengental masih hitam, dan kedua sakit. Nah, Terasa sakit? Terasa sakit. Nah, itu diperiksa dokter, kalau dinyatakan betul, dia diwajibkan untuk istirahat di klinik tersebut. Oh, tidak Ya, pulang? bukan pulang. Pulang dari pabrik itu? Ya, Tidak? kalau dia pulang, Pak, kita justru lebih tidak tahu keadaan dia di rumah. Apakah malah. dia istirahat? Iya. Nah, apakah dia malah bekerja nyuci, dia masak dan sebagainya. Iya. Tapi kalau dia di klinik, dia terkontrol oleh nurse, oleh Itu perawat. satu dua hari aja? Iya, 2 hari. Selama 2 hari? Selama 2 hari ya? Pulang dia kan tidak sakit. Enggak, selama Enggak. dia mens itu enggak bekerja Hanya itu? 2 hari. cuti. Hanya 2 hari? Hari pertama dan hari kedua menstruasi, Pak. Oh. Nah, untuk mengukur hari pertama atau hari keduanya oleh dokter. Ya, artinya secara medis cukup 2 hari saja. Ya, secara medis cukup 2 hari saja ya. Saya pengalaman dulu sempat saya dipanggil sama Menteri Ketenagakerja, dulu masih Fahmi Idris. Oh, zaman Pak Fahmi Iya. Idris Golkar ya? Ya, karena saat itu saya dilaporkan Sampai Pak klien. Menteri nih? Yang Iya. manggil sampai Pak Menteri? Iya. Ah, Sampai lapor dulu ada Yang namanya melaporkan. P4D, P4P ya. Nah, itu sampai laporan kepada Pak Menteri bahwasanya saya ada melakukan hal-hal yang Kesewenangan. kurang baik. Ya, kesewenangan. Ya. Ternyata setelah saya jelaskan, yang meriksa itu bukan kita, bukan HRD, bukan personalia. Yang memeriksa Ahlinya. itu ahlinya, dokter atau perawat. Nah, sudah. Terus kedua, ada nggak itu dari seperti itu, kejadian seperti itu di pabrik tempat Pak Surya bekerja, terus wanita-wanita ini demo atau marah? Oh, Pak. Marah karena gara haid itu loh? Iya. Kalau demo itu, Pak, sudah jadi langganan mereka. Macam-macam demonya.
yang namanya kumpul pagi nggak mau masuk kerja, yang namanya Pak Surya botak tak berotak, macam-macam Pak. Pak Surya malaikat pencabut nyawa, macam-macam Pak. Tetapi inilah yang harus mereka ketahui. Karena apa? Tidak akan pernah mau karyawan haknya dicuri oleh perusahaan. Ya. Oke. Begitu juga sama, perusahaan tidak akan pernah mau haknya dicuri oleh karyawan. Dicuri. Jadi itu kita harus sama-sama. Nah, dicuri ini maksudnya jam kerjanya dimanipulasi, males, gitu-gitulah, akal-akalan ya maksudnya ya. Nah, nggak sakit bilang sakit dan sebagainya lah. Nah, oleh karena itu keberadaan HRD personalia ini memang harus di tengah-tengah antara membawa aspirasi karyawan dan kita sebagai orang perusahaan. Ya, kalau kita 50-50 kita bukan nabi. Nggak akan mungkin bisa adil, lagi. Negara aja nggak bisa. Oleh karena itu kita ini bagaimana supaya mengimbangi hak perusahaan dan hak karyawan tetap terjaga, sehingga terjalin harmonisasi antara perusahaan dan karyawan. Karena begini Pak Ferdi, selamanya saya menangani karyawan ribuan Pak, tidak akan pernah ada karyawan yang sama-sama mengerti kepada perusahaan dan perusahaan akan mengerti kepada perusahaan kalau kepada tidak karyawan. dibangun, pada karyawan. Kalau tidak dibangun namanya hubungan PKS ya. Perjanjian kerjasama. Sudah itu yang kedua adanya KKB, kesepakatan kerja bersama. Ini untuk memperkecil tingkat perselisihan. Nah, jadi saya pikir sekarang ini lagi marak adanya penahanan ijazah ya, yang saya dengar di sebentar, kita nggak lari ke situ dulu, coba.